Halo teman-teman, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Helen Evelyn. Saya Jennifer Christine Olivia. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri. Ibunya yang bernama Hamatun dan ayahnya yang bernama Khatib Bayamuddin. Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pangaruyung pada tahun 1803 sampai 1838, yang terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai agama antar kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ini mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Kebiasaan kaum adat dalam kesehariannya waktu itu dekat dengan judi, sambung ayam, minuman keras, dan tembakau. 1832 merupakan puncak dari Perang Padri. Setelah berakhirnya perang di Ponorogo, Belanda kembali mencoba melumpuhkan kaum Padri. Namun Belanda keliru karena kaum Padri dan kaum adat telah bersatu, menyadari bahwa Belanda harus menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau. Maka, Belanda mengeluarkan pengumuman yang disebut Plakat Panjang. Pada tahun 1837, Benteng Bonjol pun dikuasai oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol yang tertipu diasingkan ke Cianjur lalu ke Ambon. Namun Perang Padri masih berlanjut dengan dipimpin oleh Tuanku Tambusan. Tahun 1841, Tuanku Imam Bonjol dipindahkan lagi ke Minahasa bersama Sultan Saidi, Abdul Wahid, dan Baginda Tan Labih. Imam Bonjol pun dipindahkan ke desa Kombi, kemudian dipindahkan lagi ke desa Lota, sehingga harus jauh dari pengikutnya. Tuanku Imam Bonjol yang merasa sengsara pun wafat pada tanggal 6 November tahun 1864 di umurnya yang ke-92 tahun. Kesimpulannya adalah dari awal masyarakat Sumatera Barat memang sudah mempunyai kecenderungan yang berbeda antara adat dan agama. Kaum Padri yang dengan gerakan pemurniannya ingin menjadikan Sumatera Barat menjadi wilayah yang masyarakatnya bebas dari perilaku yang negatif. Sedangkan kaum adat yang berada di Sumatera Barat lebih menginginkan adanya keselarasan antara agama dan adat. Karena perbedaan itulah kemudian timbul perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri dan kaum adat. Dari perlawanan tersebut, masuklah Belanda dalam perlawanan tersebut setelah Inggris keluar dari wilayah Sumatera Barat untuk membantu kaum adat melawan kaum Padri. Maksud Belanda tidak hanya untuk membantu melawan kaum Padri, namun juga ingin menguasai wilayah Sumatera Barat tersebut. Berbagai perlawanan pun dilakukan antar kaum Padri yang dipimpin oleh tuanku-tuanku dengan Belanda. Semua pasukan dikerahkan, alat-alat perang digunakan. Bahkan tidak sedikit yang gugur dalam perlawanan tersebut. Kemenangan dan kekalahan dialami oleh Belanda dan kaum Padri. Sampai pada akhirnya kaum Padri harus takluk kepada kekuatan Belanda yang memang jauh lebih kuat. Pemimpin pasukan Padri yang kuat yaitu Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Priangan, kemudian ke Ambon dan terakhir di Manado. Setelah itu beliau wafat tahun 1864. Kekuasaan di Sumatera Barat pun akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Sekian dan terima kasih.